Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanti dari kelas A5A. Saya akan sedikit menyampaikan tentang pengetahuan kurikulum merdeka sebagai tugas dari mata kuliah telaah kurikulum pengampu dosen Bapak Abdul Fattah MPD. Saya akan mengenalkan sedikit tentang karakteristik kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum baru yang direncanakan oleh Mendikbud Nadiem Makarim untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pasalnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentu ada perubahan harus diikuti dengan baik agar pendidikan di Indonesia lebih maju sesuai dengan kebutuhan zaman. Indonesia sendiri sudah berkali-kali ganti kurikulum, mulai dari kurikulum tahun 1947 sampai sekarang kurikulum 2013 yang terkenal dengan Kurtilas. Setiap kurikulum pasti memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda, yaitu untuk memenuhi standar mutu pendidikan, di mana karakteristik kurikulum pendidikan itu, terutama pendidikan merdeka, itu ada 3. Yang pertama yakni fokus terhadap materi yang esensial. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kurikulum merdeka ini lebih fokus terhadap materi esensial. Oleh karena itu, beban belajar di setiap mata pelajaran menjadi lebih sedikit. Hal ini menunjukkan kurikulum merdeka lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Tujuan kurikulum merdeka fokus terhadap materi esensial agar guru memiliki waktu yang lebih banyak untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif serta kolaboratif. Beberapa contoh metode itu adalah pembelajaran dengan diskusi dan argumentasi. Jika materi yang diajarkan esensial, guru juga memiliki waktu lebih banyak untuk memperhatikan proses pembelajaran siswa lebih optimal. Guru bisa mengetahui kemampuan awal siswa dan mampu memahami kebutuhan belajar siswa. Akhirnya, guru dapat mengajar dan memberi tugas dengan tepat sesuai kemampuan dan karakteristik siswa. Hasil dari pembelajaran materi esensial juga dirasakan oleh sekolah. Sekolah jadi memiliki banyak ruang untuk menggunakan materi sesuai dengan isi dan misi sekolah tersebut. Sekolah bukan lagi menekankan pencapaian siswa yang lebih banyak, tetapi fokus terhadap soft skill. Dengan demikian, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan. Terus, karakteristik kedua itu lebih fleksibel, di mana kurikulum merdeka dinilai lebih fleksibel dibandingkan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum merdeka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, siswa tidak lagi belajar di kelas dengan membaca buku atau sekedar menghafal, tetapi siswa bisa belajar di mana saja untuk membuat sesuatu karya atau proyek. Selain itu, dalam kurikulum merdeka, kompetensi atau pencapaian pembelajaran tidak lagi ditetapkan untuk setiap tahun, melainkan setiap fase. Salah satu contoh fase adalah SD menerapkan capaian fase A di akhir kelas 2, fase B di akhir kelas 4, fase C di akhir kelas 6. Hal ini membantu guru lebih leluasa merancangkan alur pembelajaran serta kecepatan belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum merdeka, jam pembelajaran juga berubah dari pukul 1 sampai pukul 2.
Jam pembelajaran ini tidak ditargetkan per minggu, tapi untuk per tahun. Dengan begitu, sekolah bisa merancang kurikulum operasionalnya lebih fleksibel. Dan karakteristik yang ketiga adalah tersedia perangkat ajar yang cukup banyak. Dalam kurikulum Merdeka, guru juga membebaskan untuk menggunakan perangkat ajar yang lebih banyak, mulai dari buku teks, asesmen, literasi, dan numerasi. Ada pula modul pelatihan dan diikuti oleh guru dan kepala sekolah. Itulah 3 karakteristik kurikulum Merdeka yang perlu kita ketahui. Ketiga karakteristik tersebut membantu sekolah dan guru merancang pembelajaran yang lebih optimal, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Kurikulum Merdeka dapat menumbuhkan siswa secara holistik menjadi pelajar Pancasila dan siap menghadapi masa depan yang lebih cerah dan lebih bagus. Demikianlah sedikit pengetahuan tentang sedikit karakteristik kurikulum Merdeka. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.